Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kak Reza, masih pagi tapi semangat adik-adik kurang membara nih. Kita coba dulu yuk semangat adik-adik di rumah. Boleh Kak, bagaimana caranya? Jadi kalau kakak bilang tepuk Yesus, adik-adik di rumah jawab yes. Sus, Yesus, yes. Kak Reza siap? Siap Kak. Adik-adik di rumah siap? Pastinya. Kita coba ya. Iya Kak. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Wah, adik-adik sudah semangat nih. Kak Reza, Kak Ivana mau sedikit kepo nih tentang sekolah minggu kita hari ini. Kira-kira ada apa ya Kak Reza? Nah, di sekolah minggu hari ini sama seperti biasanya. Kita akan memuji Tuhan bersama. Kita akan membaca Alkitab dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Dan juga kita akan membuat prakarya. Wah, keren sekali Kak Reza. Iya dong Kak, sekeren Tuhan Allah kita. Nah adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri dan kita nyanyikan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Masih Kak. Adik-adik, biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tetap ada untuk kita. Amin adik-adik? Amin. Nah itu sama seperti pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, disilakan duduk kembali. Adik-adik yang manis, ayo lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sekarang kami anak-anak-Mu siap untuk bersekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar sekolah minggu kami dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, apakah hati adik-adik penuh dengan nyanyian? Untuk siapa adik-adik bernyanyi? Kalau Kak Ivana sendiri, untuk siapa Kak Ivana bernyanyi? Kak Reza dan adik-adik, hati Kak Ivana selalu penuh dengan nyanyian. Dan nyanyian itu hanya untuk Tuhan. Wah, itu sama seperti pujian hatiku penuh nyanyian ya Kak. Benar sekali Kak Reza. Ayo adik-adik, kakak jemput berdiri dan kita akan nyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian dan akan dilanjutkan dengan pujian Aku Anak Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh seorang kakak guru sekolah minggu. Adik-adik di rumah penasaran tidak? Kak Reza, penasaran tidak? Penasaran dong Kak? Nah untuk itu kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap.
Yesus berpesan dalam alam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita kebenaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati agar firman-Mu dapat kami dengar dengan baik dan dapat tercermin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi dengan Kameli saat ini dan kita akan mendengarkan satu cerita kebenaran firman Tuhan. Sudah siap? Kalau begitu kalian duduk yang tenang dan dengarkan cerita ini dari awal sampai dengan akhirnya. Adik-adikku yang terkasih, Kameli mau bertanya kepada adik-adik di rumah. Siapa di antara kalian yang pernah bertengkar dengan kakaknya atau adiknya atau mungkin bahkan temannya? Biasanya kalau kalian bertengkar, adakah kalian langsung minta maaf? Atau malah sebaliknya, kalian tidak saling bicara dalam waktu yang lama? Pasti tidak mengenakan, bukan? Nah, adik-adik, ternyata di dalam cerita Alkitab juga pernah ada kakak beradik yang bertengkar. Namanya adalah Esau dan Yakub. Tentu adik-adik masih ingat kan cerita mereka? Kira-kira kenapa Esau sampai marah kepada Yakub? Ya, karena Yakub pernah berpura-pura menjadi Esau dan bahkan mendapatkan berkat hak kesulungan dari ayahnya Ishak yang seharusnya diberikan kepada Esau, malah jatuhnya kepada Yakub. Itulah yang membuat Esau marah besar kepada Yakub. Bahkan Yakub sampai harus pergi jauh ke rumah pamannya Laban dan tinggal di sana karena ketakutannya akan kemarahan Esau kakaknya. Adik-adik, 20 tahun sudah terlewati, Yakub tinggal bersama Laban pamannya. Tuhan pun berfirman kepada Yakub untuk pulang ke negerinya. Sudah pasti ini hal yang sangat dirindukan oleh Yakub. Tetapi di dalam hatinya masih tersimpan ketakutan untuk bertemu saudaranya Esau. Dalam perjalanannya, pulang kembali ke negerinya, Yakub bertemu dengan malaikat-malaikat Allah. Dan Yakub berkata, "Inilah bala tentara Allah." Sebab itu, dinamailah tempat itu Mahanaim. Adik-adik yang terkasih, Yakub melanjutkan perjalanannya. Meskipun dalam hati Yakub masih saja ada ketakutan untuk bertemu Esau saudaranya. Bahkan dia sampai mengutus orang berjalan terlebih dahulu untuk menemui Esau di tanah Seir, daerah Edom. Yakub meminta mereka mengatakan pada Esau bahwa ia telah tinggal dengan Laban pamannya. Dan ia telah memiliki hewan ternak yang banyak dan juga budak. Kemudian utusan Yakub pun kembali lagi kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi 400 orang." Adik-adik, makin ketakutanlah Yakub mendengar hal itu. Bayangkan saja, saudaranya Esau membawa 400 orang. Bukankah itu pasukan yang sangat banyak? Lalu Yakub bahkan membagi orang-orang yang bersamanya menjadi 2 pasukan. Dan juga Yakub menyiapkan persembahan untuk diberikan kepada saudaranya Esau. Persembahan itu dia ambil dari ternak yang ia miliki. Sebab pikirnya, baiklah aku mendamaikan terlebih dahulu hati Esau dengan persembahanku ini sebelum ia bertemu muka denganku. Adik-adik, kemudian Yakub mulai menyeberangkan istri-istrinya dan juga anak-anaknya.
Dan ketika ia tinggal sendirian, tiba-tiba datanglah seseorang menyerang Yakub. Dan mereka bertarung sampai fajar menyingsing. Tetapi pertarungan itu sama kuat adik-adik. Dan orang yang menyerang Yakub itu langsung memukul sendi pangkal paha Yakub, yang menjadikan Yakub menjadi pincang. Lalu orang itu berkata, "Biarkan aku pergi." Tetapi Yakub bilang, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku." Kemudian Yakub diberkati. Adik-adik, disinilah Allah menyadarkan Yakub bahwa semua pertolongan, perlindungan, dan penyertaan itu semua berasal dari Allah. Dan Yakub tidak perlu takut lagi untuk bertemu dengan saudaranya Esau dan minta maaf. Adik-adikku yang terkasih, setiap kita pastinya pernah mempunyai kesalahan. Tetapi jangan pernah takut untuk mengakui kesalahan kita dan minta maaf. Tapi juga adik-adik, jangan hanya minta maaf. Adik-adik juga harus belajar untuk berjanji tidak akan mengulangi kesalahan adik-adik itu. Dan mintalah pertolongan dalam doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk dimampui kita mengakui kesalahan kita dan juga kita dimampukan untuk tidak mengulangi kesalahan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Adik-adikku yang terkasih, mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan kembali untuk berani mengakui kesalahan kami dan juga mau belajar untuk tidak mengulangi kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kakak mau bertanya, apa yang adik-adik pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Kak Reza, dari cerita firman Tuhan hari ini kita belajar untuk berani mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, serta tidak mengulanginya lagi. Yaps, benar Kak. Bapak Yakub telah melakukan kesalahan kepada kakaknya Esau. Lalu setelah itu Tuhan menyadarkan Bapak Yakub kalau yang ia lakukan itu salah. Lalu Bapak Yakub berani meminta maaf kepada kakaknya Esau. Adik-adik di rumah juga harus berani ya mengakui kesalahannya dan juga meminta maaf. Tuhan Yesus pasti sangat senang atas tindakan yang adik-adik perbuat. Adik-adik, masih ingat ayat emas kita minggu lalu? Ayat emas kita minggu lalu terpilih dari kitab Filipi 4 ayat 19. Nah adik-adik, hari ini ayat emas kita terpilih dari kitab Mazmur 28 ayat 7a. Sekali lagi adik-adik, ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Mazmur 28 ayat 7a. Adik-adik sudah dapat ayatnya? Kalau adik-adik sudah dapat, ayo kita baca secara bersama-sama. Ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Sekali lagi adik-adik, ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri dan kita ucapkan ayat emas ini dengan menggunakan gerakan. Sudah siap adik-adik? Ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Sekali lagi ya adik-adik, ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Selalu baru setiap harinya. Dan untuk mensyukuri berkat Tuhan itu,
kita akan menjalankan persembahan syukur kita. Dan sambil menyanyikan pujian, beri syukur. Bersyukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Bersyukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa memberkati persembahan yang telah kami berikan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan menyelesaikan aktivitas kita pada minggu ini. Nah, di sini Kamili sudah punya gambar anak berdoa, lem, gunting, stick, dan juga krayon. Tapi jika adik-adik di rumah memiliki pensil warna ataupun spidol, adik-adik juga boleh menggunakannya. Nah, aktivitas yang pertama ini, Kamili mau ajak untuk dikerjakan oleh adik-adik kelas Batita Balita, kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Kita akan menggunting gambar anak berdoa terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita akan warnai. Adik-adik bisa mewarnai dengan warna kesukaan adik-adik masing-masing. Dan hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah diwarnai, adik-adik bisa menempelkan gambar ini pada stick yang ada. Kita beri lem ya. Hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, gambar ini mengingatkan kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua ketakutan kita. Selamat mencoba bagi adik-adik kelas Batita Balita dan juga kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Lalu, untuk adik-adik yang kelas 4 sampai kelas 6 SD, di sini Kamili punya form doa bagi adik-adik. Nah, nanti adik-adik silakan mengisi ketakutan-ketakutan apa saja yang adik-adik miliki. Dan jangan lupa kita bawa dalam doa. Mulai saat ini, adik-adik harus belajar untuk membawa semua kekhawatiran dan ketakutan adik-adik dalam doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mudah bukan? Selamat mengerjakan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang terkasih, mengakhiri sekolah minggu online kita hari ini, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada hari ini, dan kami terus mengimani kasih setia, tuntunan, dan penyertaan Allah Tritunggal senantiasa menuntun dan menyertai kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Mama, dan kakak-kakak yang telah mendampingi adik-adik selama sekolah minggu online hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu online Pargemit Kota Baru minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.